Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Dian Kusumawardani, NIM 7211419149. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Nah, di sini yang pertama ada organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, pada gambar ini itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan, sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah. Dalam figur tersebut, mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Kemudian selanjutnya ada organisasi layanan informasi. Disebut sebagai divisi sistem informasi atau sistem informasi manajemen atau informasi teknologi yang memerlukan sumber daya informasi terdiri dari hardware, software, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Kemudian selanjutnya ada spesialis informasi, ada meliputi analisis sistem. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian ada administrator basis data. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu yang pertama perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Kemudian ada spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Kemudian ada programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian ada operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Selanjutnya ada struktur organisasi layanan informasi. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer, dan unit-unit operasi administrasi basis data dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Kemudian selanjutnya ada struktur organisasi inovatif. Gambar ini adalah suatu model jaringan dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model-model sekutu, platform, dan berskala. Kemudian ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir itu apa sih? Nah, komputasi pengguna akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul karena 4 pengaruh utama, yaitu yang pertama, dampak pendidikan komputer, yang kedua, antrian layanan informasi, yang ketiga, murahnya peranti keras, yang keempat, peranti lunak siap pakai. Kemudian selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Manajemen puncak haruslah memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan resikonya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian komputasi pengguna akhir. Keuntungannya yaitu menyamakan kemampuan dan tantangan. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Nah, kerugiannya sendiri yaitu sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, penggunaan sistem sumber daya yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya keamanan, dan hilangnya kendali. Kemudian ada kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang-bidang layanan informasi. Yang pertama ada pengetahuan pengembangan sistem. Ada pengetahuan komputer, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Kemudian ada pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah, di mana informasi tersebut dapat diperoleh dan membaginya dengan orang lain. Kemudian ada dasar-dasar bisnis, adalah topik-topik yang biasanya terdapat dalam mata kuliah inti S1 dan S2 bisnis. Kemudian ada teori sistem, menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Kemudian ada pembuatan model, terdiri atas berbagai cara untuk sistem mendokumentasikan suatu sistem. Ini adalah kemudian ada keahlian pengembangan sistem, terdiri dari keahlian komunikasi.
yang melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Kemudian kemampuan analitis melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Kemudian ada kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kemudian ada kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian ada mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Kemudian ada otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor itu apa sih? Nah, otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti penggunaan teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian ada pergeseran dari pemecahan masalah administrasi ke manajerial. Penggunaan email oleh kalangan manajer dan profesional telah merubah konsep kerja dari bagian administrasi langsung ke tangan manajerial. Kemudian ada kantor maya. Kemampuan OA untuk menghubungkan orang secara elektronik membuat pekerjaan kantor tidak harus dilakukan di kantor. Pekerjaan itu dapat dilakukan dimanapun karyawan berada di suatu kantor maya. Sehingga pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekommuting, lalu disempurnakan untuk menciptakan satu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Kemudian telekommuting sendiri itu adalah pekerja dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja dan memiliki beberapa keuntungan yaitu jadwal fleksibel sehingga urusan pribadi juga dapat diakomodir, perhatian besar terhadap keperluan komunikasi, dan juga memiliki beberapa kerugian juga loh, yaitu yang pertama, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, pekerja berpikir mereka mudah di PHK, batasan antara tanggung jawab rumah dan kantor menjadi kabur. Selanjutnya ada hoteling, yaitu perusahaan menyediakan fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Dia juga memiliki keuntungan, jadi yang pertama, pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif, fokus kepada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personal kantor. Di samping keuntungan juga ada kekurangannya, yaitu yang pertama ada tidak ada kantor pribadi. Selanjutnya, hilang perasaan berada dalam komunitas. Selanjutnya, potensi dampak negatif pada budaya korporat. Dan kantor maya itu juga memiliki kerugian dan keuntungan. Kita bahas yang keuntungan terlebih dahulu. Yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah, yang kedua biaya peralatan yang lebih rendah, yang ketiga berkurangnya penghentian pekerjaan, yang keempat kontribusi sosial. Nah, terdapat kekurangannya juga, yaitu yang pertama moral yang rendah, yang kedua kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Dampak sosial organisasi maya. Meskipun kantor maya dan organisasi maya terutama didefinisikan sebagai suatu strategi bisnis, konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan pula dampak kepada masyarakat. Semakin banyaknya industri-industri yang tertarik pada kantor maya, semakin membawa perubahan cara seseorang hidup dan bekerja. Pengaruh ini lebih jelas terlihat pada penampilan dan fungsi tata kota. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang, lebih lembut, dan menjadi tempat yang lebih menarik untuk dihuni. Kemudian, menempatkan penggunaan sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pengerjaan pengembangan. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.